Harusnya alamat jemput A, alamat antar B, ini kebalik sob, kebalik. Bayangin tuh, kok bisa gitu ya? Alamat jemputnya itu bisa kebalik sama alamat antar. Saya nggak habis pikir itu konsumen ya, habis minum kecap kali ya. Halo Sobat Konak, salam Konak, komunikasi aku dan kamu. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk Sobat Konak yang sedang sakit, mudah-mudahan lega sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Aduh, untuk mobil Kemhan mau kemana ini? Banyak bener ya. Oke, kali ini saya ingin menceritakan ya pengalaman saya nge-Grab, apa yang dirasakan, kendalanya apa aja, ya. Lalu suka dukanya ya, suka dukanya. Untuk kalian yang masih bekerja di perusahaan atau di kantor formal gitu ya, ya kan, keren juga ya, menambah kegantengan nih 10%. Untuk kalian yang masih bekerja di suatu perusahaan atau di kantor gitu ya, peliharalah pekerjaan kalian ya. Karena sesungguhnya di tahun-tahun ini maupun tahun depan 2023 tentunya akan sangat susah sekali ya untuk mencari pekerjaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah banyaknya PHK nih ya. Banyaknya PHK di kantor-kantor besar gitu ya. Ada teman saya juga di salah satu retail terbesar di Indonesia sedang melakukan pengurangan karyawan juga. Jadi bersyukurlah kalian yang masih bekerja di dunia formal gitu ya. Nah, berapa bulan sih Bang sudah nge-Grab? Saya itu sudah nge-Grab yang benar-benar full ya, nggak hanya Sabtu Minggu atau selang-seling gitu ya. Itu sudah 2 bulan. Nah, kira-kira apa saja kendalanya dan suka dukanya di video ini nanti akan saya kupas tuntas. Sebelum video ini kita ulas bareng-bareng, seperti biasa dukung channel ini, klik tombol like, subscribe, komen di bawah, dan nyalakan loncengnya. Oke sob, terima kasih. Matur nuwun. Saya ini mau ke CCM, Cibinong City Mall. CCM Cibinong City Mall ya, benar ya. Waktu itu ada janjian sama teman, jadi saya nggak narik hari ini. Pertama yang dirasakan adalah capek banget, nget kuartal. Capek banget sob, beneran, gak bohong saya sob. Ini kebetulan nge-Grab saya di Jakarta, jadi situasi dan kondisi adalah tidak bisa diprediksi ya, selalu macet ya, Sabtu Minggu juga macet gitu ya. Jadi saya sempat kaget gitu ya, sempat shock gitu setelah saya kerja di formal dan melakukan nge-Grab. Itu shock berat saya. Karena kenapa? Karena yang capek itu adalah fisik ya. Mungkin kalau kerja formal yang capek adalah pikiran, tapi ini adalah fisik sob. Ya fisik kan dipijit udah beres Bang. Aduh, gak seperti itu ya. Jadi nge-Grab selama 1 bulan itu kondisi fisik sempat ngedrop. Berat badan saya juga turun nih, kurang lebih 10 kilo ya. Kok masih gede aja Bang? Ya emang masih gede. Jadi sempat turun badan ya, sempat fisiknya sempat lelah, ngedrop gitu ya fisiknya. Jadi itu tolong dipersiapkan terutama di fisik ya. Yang kedua adalah mobil kalian akan menjadi nggak jelas ya. Mobil kalian yang selama ini dielus-elus, dipakainya selalu hati-hati ya, dipakai nge-Grab 2 bulan itu ada aja ya goresan-goresan. Ya, goresan-goresan di mobil ya. Contoh ini ya, kemarin berapa ya, 2-3 minggu yang lalu ya, saya itu ditabrak sama mak-mak random gitu ya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ditabrak itu dari samping. Kan bingung ya,
aduh, kalau kita nggak nabrak ditabrak gitu. Belum lagi masuk gang-gang sempit ya sob. Aduh, itu memang udah. Ini mobil apaan ya? Sebentar sob. Gang-gang sempit yang sudah curam, lalu apa namanya, hanya bisa dilewatin pas satu mobil. Aduh, itu ampun ya, ampun. Nah, kalau mobil kalian Ayla, Agya atau mobil-mobil kecil oke lah ya dibuat nge-grab. Tapi kalau misalkan mobil kalian mobil kesayangan dan satu-satunya ya, kebetulan mobil saya adalah BRV ya, sekarang sudah banyak baret di mana-mana. Banyak baret di mana-mana ya, walaupun bisa dicat lagi sih ya. Itu adalah sudah konsekuensinya ya. Lalu yang berikutnya adalah kilometernya cepat naik. Itu udah luar biasa. Sehari itu bisa 200 km ya, sehari bisa 200 km. Bayangkan sebulan ya, rata-rata itu kalian 6.000 km. Nah, padahal dulu sebelum saya nge-grab ini mobil BRV saya ini, 1 tahun hanya jalan 1.500 km. Itulah sob ya. Ya, itu ya mobil ya. Pokoknya mobil seperti itu kendalanya. Lalu berikutnya adalah bannya cepet tipis. Nah, itu pasti udah jelas ya. Ban cepet tipis. Rem, kampas rem cepet habis. Aduh, itu kalian harus pikirkan lah ya. Bener-bener pikirkan secara matang-matang ya. Pikirkan secara matang-matang kalau mobil pribadi kalian ingin buat nge-grab. Kalau misalkan mobilnya adalah emang buat khusus nge-grab ya nggak masalah gitu ya. Lalu yang berikutnya ya, kendalanya. Saya motong jalan ini ke CCM ini ya. Banyak konsumen random, beneran random. Kita ini kan bukan supir dia ya, kita itu adalah mitra. Kalian memerlukan kita memerlukan kalian. Saya antar kalian dengan selamat tentunya ya. Nggak perlu pakai ngebut, nggak perlu pakai selap-selip kanan kiri gitu ya. Tapi tolong berbicara secara baik dengan sopir atau pengemudi. Nah, ini nih penumpang ini nih yang bikin pengen rasanya saya turunkan di tengah tol. Kan konsumen adalah raja bang. Iya, konsumen raja yang punya mobil Raja Maharaja. Enggak ya, tolonglah saling menghargain. Saya itu selalu menghargain siapapun ya yang memesan mobil ini ya. Dan begitu sebaliknya, seharusnya saling menghargain. Pasti kalian akan menemukan manusia-manusia random seperti itu nantinya. Ya, kalau kalian ingin nge-grab ya, seperti itu. Ini papasan mobil nih, jalanan sempit ini ya, jalanan tikus ini. Lalu yang berikutnya adalah konsumen salah alamat. Contoh ya, seharusnya alamat jemput A, alamat antar B, ini kebalik sob, kebalik. Bayangin tuh, kok bisa gitu ya, alamat jemputnya itu bisa kebalik sama alamat antar. Saya nggak habis pikir itu konsumen ya, habis minum kecap kali ya. Itu saya udah sampai rumah ya, udah sampai rumah konsumen, tiba-tiba konsumennya telepon, Pak sorry, alamatnya kebalik ya Allah, alamatnya kebalik. Kok bisa-bisanya alamat kebalik? Kalau salah titik nggak masalah ya sob, mau salah titik, salah apa gitu ya agak jauh nggak masalah, tapi ini salah alamat. Aduh, beda editing tuh sob. Ini nggak enaknya dulu, nanti sukanya saya akan bikinkan di video yang lain ya, jadi kalian bisa berpikir 2 kali kalau ingin nge-grab. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kalian akan seperti zombie.
Bayangin nih ya, bayangin kalian nge-Grab jam 6 pagi, pulang-pulang jam 10 malam. Bayangin itu kalau naik mobil kalian sudah sampai mana nih? Solo, Jogja atau Surabaya nih ya. Kalau kalian sudah berapa jam nyetir, saran saya lebih baik istirahat, tidur ya, tidur. Karena emang setelah kalian sampai rumah itu kalian udah kayak zombie. bukan menghisap darah, tapi adalah menghisap yang lain yang dihisap. Nah itu sob ya. Lalu yang berikutnya adalah sebentar. Yang naik itu banyak sob. Saya itu kan orangnya nggak biasa menolak konsumen kalau minta tolong ya. Itu bisa 6 orang tiba-tiba ya, 6 orang yang naik, bayangin 5 orang yang naik. Ya Allah, padahal mesinnya bukan yang L gitu ya, Grab L atau apa yang udah ditentukan oleh aplikator gitu ya, tapi mereka memesan dengan aplikasi yang murah gitu ya, aplikasi yang murah tapi penumpangnya banyak gitu. Bikin irit gitu ya. Mau nolak gimana ya, demi kemanusiaan lah. Siapa lagi bang? Apa lagi ya? Ya ada konsumen yang buang sampah di mobil. Nah ini yang saya nggak habis pikir ya, kalian makan di mobil ya, boleh makan di mobil, boleh, saya kasih tisu nih ya, boleh minum di mobil, boleh, tapi mbok yao gitu ya, sampahnya dibuang, pas turun diambil lagi, jangan diselip-selipin. Diselip-selipin di mana, di belakang diselip-selipin. Ya Allah, ya gak segitu juga kali. Saya juga naik Grab, kadang juga jadi penumpang, mau makan mau minum sampahnya dibawa lagi gitu ya. Bukannya apa ya, tanggung jawab lah men, tanggung jawab men ya, saling menghargain, saling menghormatin gitu loh ya. Terus apa lagi sedihnya tentunya kalau macet ya, itu emang udah sedih, macet. Terus ada namanya titik penjemputan dan pengantaran itu sudah di GPS itu sudah ditentukan, misalkan jaraknya 5 kilo gitu ya, dan tarifnya segini, tapi konsumen maunya lewat jalan lain gitu ya, maunya lewat jalan lain yang harusnya 5 kilo tiba-tiba jadi 9 kilo atau 8 kilo. Itu kan tentunya nggak sesuai dengan tarif yang harus dibayar ya kan, jadi lebih boros, lebih lama waktu ya. Namanya konsumen ya udah kita ikutin aja, itu sedihnya nih sob. Lalu untuk konsumen yang mendang-mending nih ya, mendang-mending ya, seharusnya bisa ditempuh dengan tol ya, tol 30 menit sampai, nggak mau lewat tol, maunya lewat jalan biasa, akhirnya 1 jam. Luar biasa. Padahal tol sekali 2 kali berapa sih, 15.000 ya Allah. Ya, belum lagi orderan fiktif ya, orderan fiktif ini lebih banyak di Maxim ya, Maxim. Dulu itu saya selalu langsung datang ke titik penjemputan, tapi sekarang enggak. Kalau Maxim ya, kalau Maxim itu saya selalu telepon dulu, konfirmasi. Enggak ada respon, saya nggak ambil, saya cancel lah gitu ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, udah berapa tuh sob? Saya nggak ngitung lah, kalian hitung sendiri ya. Untuk kalian yang sedang bucin ya, bucin, budak cinta, janganlah kalian pacaran di belakang. Ini nggak fokus nyetirnya. Ini kan ada spion ya, spion ini kan selalu ke belakang ya. Kalian melakukan apa di belakang kan, yang sopir ini kan gimana ya, ini kan lebih tepatnya keselamatan ya berkendara. Kalau pandangan sopir sudah kemana-mana gitu ya dengan kalian
anggapnya dunia ini milik berdua ya, yang lain ngontrak gitu ya. Jadi kalian melakukan hal apa di belakang kalian masa bodoh, tapi tolong janganlah lakukan seperti itu ya. Kan masih banyak apartemen keceplosan. Ya Allah. Jangan melakukan hal asusila di dalam Grab. Ini bingung nih cara lapornya nih ya. Gimana cara lapornya? Nggak ditonton ya, di belakang nggak ini, tapi mereka nggak malu ya. Saya bingung tuh ya, apa urat malunya udah hilang ya. Ya ampun, bisa seperti itu ya. Bingung ya. Ada aja dah emang. Suka dan duka, tapi ini dukanya dulu. Lalu apa bang? Lalu ya apa nih lalu? Aduh orang kok sempit jalannya. Betul banget. Ya mungkin itu aja deh ya. Saya juga mikir apa lagi ya, sebenarnya banyak gitu ya. Udah saya catat sih sebenarnya, cuma kayaknya saya belum buka lagi catatan saya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi itu yang lebih sering diketemukan kalau kalian nge-Grab. Mungkin untuk yang senior udah biasa ya, untuk senior Bang Grab, Bang Jol udah biasa, tapi ini bagi pemula, newbie, itu pasti akan kalian ketemukan. Itu aja ya. Mungkin itu aja pengalaman saya selama menjadi supir taksi online. Terima kasih sudah menonton.